Saudara, seorang ibu muda nekat berenang menerobos arus sungai yang sedang meluap di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Aksinya dipicu kekhawatiran terhadap sang bayi yang ditinggalkan di rumah saat berbelanja ke warung. Marsita, seorang ibu muda nekat berenang menyeberangi sungai Mapi yang sedang meluap akibat hujan deras. Sebelumnya, saat sedang berbelanja di seberang sungai, tiba-tiba air meluap hingga tak mungkin menyeberang kembali ke rumah. Aksinya karena khawatir terhadap bayinya di rumah. Sungai Mapi adalah akses utama penghubung desa Piriang, Tapiko, dan beberapa desa lain menuju pusat kecamatan Tutar. Warga desa berharap pemerintah membangun jembatan penghubung agar mereka tak lagi terisolir dari wilayah luar. Setelah menunggu redahnya hujan, tiba-tiba air naik, banjir. Nah, setelah itu berpikir bahwa anak saya di sebelah ini menangis-menangis. Akhirnya diambil kesimpulan bahwa daripada anak saya di sebelah menangis, lebih baik saya terjang ini sungai deras ini. Ya, mohon kiranya pemerintah, baik itu pusat maupun daerah, bisa memberikan jembatan gantung saja dululah sebagai akses untuk bisa menyeberang meskipun hanya roda 2 saja. Masih dari zona Indonesia Tengah, pasca banjir di Bali, Gubernur Iwayan Koster menginstruksikan seluruh guru ASN, non-ASN, dan staf sekolah tingkat provinsi untuk memberikan donasi bencana banjir nilainya Rp100.000 hingga Rp1,25 juta. Setelah instruksi Gubernur Bali sempat viral di media sosial, Wayan Koster merespons donasi itu bersifat sukarela meski ada edaran tentang besaran donasi yang telah ditentukan. Koster juga menyebut donasi dimaksud bersifat dana gotong royong sukarela dan tidak ada paksaan. Gotong royong sukarela. Tadi saya juga menerima bantuan sukarela dari OJK 100 juta, dari direksi BPD 200 juta, kemudian dari pegawai BPD 400 juta. Itu inisiatif gotong royongan, ada masalah bencana, dan bencana ini mungkin akan terjadi karena ini musim hujannya kan bulan November lagi sampai Februari. Dan itu sukarela. Kalau mau ikut silakan, enggak juga, enggak apa-apa. Tapi kok ada tarifnya, Pak? Ada tarifnya, Pak? Iya dong, karena wajar dong. Ada yang hasilnya banyak, kepala dinas, kayak saya 50 juta ngasih. Gitu. Kan ada kerelaan aja. Ya. Kalau enggak segitu juga enggak juga enggak ada masalah. Sorotan berikutnya, Kementerian Dalam Negeri memeriksa Wali Kota Prabu Mulih Arlan terkait polemik pencopotan seorang kepala sekolah karena menegur anaknya yang membawa mobil ke sekolah. Kemendagri menegaskan pencopotan kepala sekolah SMPN 1 Prabu Mulih Roni Ardiansyah tidak sesuai aturan dan bakal merekomendasikan sanksi teguran tertulis. Dalam konferensi pers usai pemeriksaan Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Sang Made Mahendra menegaskan pemberhentian kepala sekolah SMPN 1 Roni Ardiansyah tidak sesuai aturan. Mengenai sanksi kepada Wali Kota Prabu Mulih Arlan, nantinya bakal diputuskan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Hasil pemeriksaan mutasi atau pemindahan jabatan Saudara Roni Ardiansyah Kepala SMP Negeri 1 Prabu Mulih tidak sesuai dengan ketentuan pasal 28 Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah, dan juga mekanisme pemberhentian kepala sekolah tidak dilakukan melalui aplikasi SIM KSP STK. Terkait sanksi, tadi ini peristiwa pertama lah ya. Kemudian kita lihat sudah diambil langkah-langkah. Kami tentu sebagai APIP akan memberikan laporan lengkap pada Pak Menteri, sekaligus juga akan memberikan rekomendasi sanksi, misalkan untuk diberikan teguran secara tertulis. Kepala SMP Negeri 1 Prabu Mulih, Roni Ardiansyah, yang juga diklarifikasi Kementerian Dalam Negeri, membenarkan mutasi dirinya berkaitan permasalahan dengan anak sang wali kota. Namun saat ini, ia mengaku sudah kembali menjabat sebagai kepala sekolah.
Kronologi pertamanya mungkin memang benar saya mendapatkan binaan dari Bapak Wali Kota Prabu-Muli dan saya hargai ini sebagai binaan dari kepala daerah kepada saya. Intinya setelah pembinaannya benar yang disampaikan tadi berhubungan dengan putri beliau ya, yang alhamdulillah ini juga saya dapat setelah saya dibina, saya juga menyelusuri daripada kejadian sebenarnya dengan mengumpulkan daripada wakil-wakil kepala sekolah saya dan juga kepada satpam saya, dan alhamdulillah memang hari itu kejadiannya disampaikan oleh Bapak Wali Kota, kondisi memang hujan untuk mengikuti kegiatan marching band dan juga untuk tidak diizinkan masuk untuk dapat parkir di bagian dalam. Sebelum kami tutup jumpa kita di Sapa Indonesia Malam, kami ingatkan Anda lagi untuk jangan lupa cukupi kebutuhan air mineral Anda setiap hari dan rasakan kesejukannya. Anda sudah bersama kami di Sapa Indonesia Malam hari ini. Saya Tifal Solesa. Dan saya Mahasiswa Tarigan. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Sapa Indonesia Malam, didukung oleh